Halo, dan selamat datang kembali di saluran ini. Coba bayangkan sejenak, semua desain teknis di sekitar kita, mulai dari jembatan, gedung pencakar langit, hingga pesawat ruang angkasa dibuat dengan komputer. Kita hidup di era KD, di mana perhitungan rumit hanya butuh beberapa kali ketukan jari pada kalkulator atau perangkat lunak. Tapi pernahkah Anda berhenti dan bertanya, sebelum era listrik dan perangkat lunak canggih, bagaimana para insinyur merancang masa depan? Jawabannya terletak pada keajaiban mekanis, alat-alat manual yang menuntut presisi mutlak, pemahaman matematika mendalam, dan keahlian tangan yang luar biasa. Hari ini, kita akan menjelajahi 5 alat yang menjadi komputer bagi para insinyur klasik. Kita mulai dari yang paling ikonik, slide rule atau mistar hitung. Sebelum era kalkulator digital, slide rule adalah komputer saku wajib bagi setiap insinyur, ilmuwan, dan bahkan siswa. Alat ini mungkin terlihat sederhana, hanya terdiri dari 3 bagian. Bodi utama yang diam, mistar geser di tengah, dan kursor transparan. Namun, di dalam kesederhanaannya, tersimpan prinsip matematika tingkat tinggi. Logaritma, slide rule, tidak menghitung perkalian atau pembagian secara langsung. Sebaliknya, ia bekerja dengan prinsip penambahan dan pengurangan logaritma. Anda tahu bahwa logaritma mengubah perkalian menjadi penjumlahan dengan menggeser mistar tengah sesuai dengan skala logaritmik. Insinyur dapat menjumlahkan jarak yang mewakili logaritma angka untuk mendapatkan jawaban dari perkalian. Alat ini sangat cepat untuk perhitungan berulang seperti akar kuadrat, fungsi trigonometri, hingga logaritma. Dan fakta sejarah yang paling mengejutkan, slide rule adalah alat utama yang digunakan para insinyur NASA untuk menghitung kalkulasi pendaratan manusia di bulan pada misi Apollo. Itu membuktikan bahwa presisi absolut tidak bergantung pada listrik. Selanjutnya, mari kita lihat alat yang terlihat seperti mainan kompas yang rumit. Planimeter bagi insinyur sipil dan perancang kapal, menghitung luas area pada peta atau cetak biru adalah pekerjaan sehari-hari. Masalahnya, seringkali bentuk area tersebut tidak beraturan, seperti batas danau, kurva lambung kapal, atau bidang tanah. Jika harus dihitung secara manual menggunakan rumus integral, itu akan sangat memakan waktu. Disinilah planimeter masuk. Alat ini adalah keajaiban mekanis. Insinyur hanya perlu menelusuri garis tepi bentuk tak beraturan tersebut dengan ujung planimeter. Saat ujungnya bergerak, roda mekanis internal akan berputar dan berkat prinsip matematika yang dikenal sebagai teorema Green, secara ajaib menampilkan luas area tersebut dalam angka yang presisi. Bayangkan, menghitung luas kurva kompleks hanya dengan menelusurinya. Ini adalah alat yang sangat vital sebelum digitalisasi peta. Beralih ke meja gambar, tempat di mana semua desain teknis lahir. Sebelum AutoCAD mengambil alih, meja gambar didominasi oleh drafting machine atau mesin gambar. Ini jauh lebih canggih daripada sekadar penggaris T. Drafting machine adalah sistem mekanis besar yang dipasang pada meja, berfungsi sebagai kombinasi sempurna dari penggaris horizontal, penggaris vertikal, dan busur derajat. Seluruh sistem ini terhubung ke lengan mekanis yang seimbang, memungkinkan insinyur menggerakkan penggaris kemana saja pada kertas gambar, sambil menjaga sudut tetap konsisten dan garis selalu sejajar. Jika Anda perlu membuat 100 garis sejajar pada sudut 37 derajat, mesin gambar memastikan setiap garis memiliki sudut yang persis sama. Alat ini secara drastis meningkatkan kecepatan dan akurasi desain teknis, mengubah pekerjaan yang tadinya lambat menjadi proses yang cepat dan terstandarisasi. Berikutnya adalah alat kecil namun sangat berguna, kurvimeter
atau sering disebut opisometer. Fungsi utamanya sangat spesifik, mengukur panjang garis lengkung pada peta. Bagaimana Anda mengukur panjang sungai, jalan yang berkelok-kelok, atau batas pantai pada peta berskala? Kurvimeter hadir dalam bentuk jam saku dengan roda kecil presisi di bagian bawahnya. Insinyur hanya perlu memutar roda kecil tersebut di sepanjang garis lengkung pada peta. Roda itu berputar, dan jarum pada dial kecil akan menunjukkan total jarak yang ditempuh. Dengan menyesuaikan pembacaan ini dengan skala peta, insinyur dapat langsung mengetahui panjang jalan atau sungai yang sebenarnya. Ini adalah alat yang tak ternilai bagi kartografer dan insinyur jalan raya. Terakhir, kita memiliki pantograf. Jika Anda pernah perlu memperbesar atau memperkecil gambar tanpa scanner atau perangkat lunak, pantograf adalah solusinya. Alat ini adalah jaringan batang-batang yang terhubung secara mekanis sedemikian rupa sehingga membentuk pola jajaran genjang. Cara kerjanya sederhana, namun cerdas. Satu titik, tetap satu titik ditelusuri di atas gambar asli, dan titik ketiga yang memegang pensil atau pena secara otomatis mereplikasi gerakan pada skala yang telah ditentukan. Jika Anda mengatur pantograf untuk perbesaran 2 kali, setiap gerakan kecil pada gambar asli akan direplikasi 2 kali lipat pada gambar baru. Alat ini memungkinkan insinyur dan kartografer untuk menyalin, memperbesar, atau memperkecil cetak biru, peta, atau desain teknis lainnya secara manual, namun dengan akurasi geometris yang sangat tinggi. Menjaga semua proporsi tetap sempurna. Alat-alat ini slide, rule, planimeter, drafting machine, curvemeter, dan pantograf bukan hanya artefak sejarah. Mereka adalah bukti nyata bahwa kecerdasan teknis sejati tidak selalu bergantung pada listrik atau chip silikon. Alat-alat ini menuntut penggunanya memiliki pemahaman mendalam tentang logika matematika dan geometri. Para insinyur zaman dulu harus menjadi seniman yang sangat teliti, sekaligus ahli matematika yang brilian. Mereka harus menguasai setiap alat, memastikan setiap sentimeter geseran, setiap putaran roda, dan setiap goresan pensil adalah presisi mutlak. Itu adalah gambaran singkat tentang dunia teknik sebelum era digital. Alat mana yang menurut Anda paling menakjubkan? Apakah Anda ingin kami membuat video yang lebih mendalam tentang cara kerja logaritma di balik slide rule? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten sejarah teknologi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.